Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 405. Mengikuti tatapan Gao Zengqing, Su Chen dan yang lainnya menoleh. Saya menemukan bahwa saya mengenal orang yang masuk. Itu sebenarnya Liu Chengyi. Zengqing, karena bosmu ada di sini, apakah kamu ingin menyapa? Jian Yuan menyarankan. Baiklah, saya akan mengundang Anda. Jika Tuan Liu lulus, tolong bantu kami bersulang. Tidak masalah. Etiket bisnis semacam ini juga sangat umum di pesta makan malam. Gao Zengqing merasa bangga. Ketika Liu datang nanti, orang-orang ini akan bangun dan bersulang untuknya. Dan di sini, ada wanita cantik seperti Lin Ruohan. Tuan Liu, Anda di sini untuk makan juga. Hei, Zengqing juga ada di sini. Liu Chengyi berkata sambil tersenyum dan berjalan mendekat. Melihat pemandangan ini, Gao Zengqing terbatuk ringan dan menyadari bahwa Jian Yuan dan yang lainnya berdiri untuk bersulang. Lin Ruohan sedikit mengernyit, dia tidak terlalu suka melakukan hal seperti ini. Tapi karena wajah sahabatku, aku tetap berdiri. Tepat ketika Gao Zengqing hendak bersulang, dia tiba-tiba menemukan bahwa Su Chen masih duduk di sana dengan selamat. Pak Su, saya tahu Anda masih bersekolah dan belum memahami tata krama sosial dalam berbisnis, tapi saya hanya mengingatkan Anda, dan Anda masih duduk di sana. Apa maksud Anda? Gao Zengqing mendengus dingin, dengan kemarahan yang mendalam tertulis di wajahnya. Tanyakan padanya apakah dia memenuhi syarat untuk memintaku bangun dan bersulang. Gao Zengqing akan menjadi sangat marah. Kalian para mahasiswa semakin memproklamirkan diri setiap hari. Keluarga Tuan Liu adalah keluarga besar dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Kalian bukan apa-apa di hadapannya, namun kalian tetap berpura-pura menjadi seperti ini bahkan tanpa melihat kebajikanmu sendiri. Su Chen mengerutkan kening, dan aura pembunuh dilepaskan, tetapi pada saat ini, Liu Chengyi juga berjalan mendekat. Tuan Liu, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini secara kebetulan. Saya ingin bersulang untuk Anda, kata Gao Zengqing sambil tersenyum. Kita semua adalah bangsa kita sendiri, mengapa kamu bersikap begitu sopan? Liu Chengyi menjawab. Tetapi saat berbicara, Liu Chengyi mengetahuinya. Su Chen sebenarnya duduk di sebelahnya. Liu Chengyi sangat bingung. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Tuan Su di sini. Ini hanyalah keberuntunganku. Detak jantung Gao Zengqing berdebar kencang. Tanpa diduga, Liu mengabaikan Lin Ruohan dan Jian Yuan. Dia benar-benar memusatkan seluruh perhatiannya pada Su Chen. Sekarang sudah berakhir. Liu Chengyi sangat cemas. Saat ini, Su Chen masih duduk di sana. Ini jelas tidak menghormati Tuan Liu. Meskipun dia sangat cakap, dia belum menjadi orang kepercayaan Liu. Jika Tuan Liu tidak senang kali ini, dia akan menjadi orang luar di masa depan. Tuan Liu, jangan perhatikan dia. Dia adalah seorang mahasiswa dan pemuda bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Jangan menganggapnya serius. Anggap saja dia bukan apa-apa. Ayo terus minum. Patah. Liu Chengyi menamparkan wajah Gao Zengqing. Mengapa kamu berbicara dengan Tuan Su? Kamu sedang mencari kematian. Liu Chengyi adalah seorang seniman bela diri di level master bela diri, meskipun dia telah menahan kekuatannya dalam tamparan ini. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh HD. Wow. Gao Zengqing terbang keluar dan berjungkir balik beberapa kali. Gelas anggur di atas meja jatuh menimpanya, dan anggur itu tumpah ke seluruh tubuhnya. Liu, Tuan Liu, mengapa kamu memukulku? Lin Ruohan dan Jian Yuan juga terkejut. Liu Chengyi benar-benar memukuli Gao Zengqing. Ini sangat tidak masuk akal. Tiba-tiba, Lin Ruohan sepertinya memahami sesuatu. Pasti identitas lain saudara Chen yang membuat Liu Chengyi cemburu. Kalau tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi. Biar saya beritahu Anda, meskipun saya, Liu Chengyi, memiliki puluhan juta dolar, saya bukan siapa-siapa di depan Tuan Su, dan Anda berani tidak menghormati Tuan Su. Ini adalah hukuman mati. Kekuatan yang kuat tidak bisa dilanggar. Inilah kebenaran abadi dalam dunia seni bela diri. Jika tidak ada orang biasa di sini, Liu Chengyi akan menamparnya sampai mati. Mata Gao Zengqing hampir keluar. Dia tidak bisa membayangkannya. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Su Chen agar Liu Chengyi memperlakukannya seperti ini. Orang kaya dengan kekayaan ratusan miliar bukanlah apa-apa di hadapannya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Jian Yuan, kamu jalang, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah seorang mahasiswa biasa, dan kamu mengetahui bahwa dia memiliki latar belakang yang begitu kuat? Gao Zengqing sangat membencinya. Jika Jian Yuan bisa memberitahunya identitas Su Chen lebih awal, maka dia tidak akan menyindirnya. Bahkan Liu Chengyi, seorang pria yang harus menundukkan kepala dan menyerah, harus lebih menjilat. Aku juga tidak tahu. Tuan Su memang hanya seorang siswa SMA. Kata Jian Yuan dengan panik. Tuan Su, saya tahu saya salah. Jika saya tahu Anda adalah teman Tuan Liu, bagaimana saya berani tidak menghormati Anda? Tolong beri saya kesempatan. Begitu kamu memiliki status sosial tertentu, kamu merasa lebih unggul dari orang lain.
Orang seperti kamu hanyalah sampah masyarakat. Setelah bertahun-tahun bersekolah, kamu telah belajar dari anjing. Ya, ya, saya telah belajar dari anjing. Tolong ampuni hidup saya, Tuan Su. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan Su, Anda memiliki keputusan akhir tentang bagaimana menangani masalah ini. Selama Anda mengatakannya, saya tidak akan pernah bersikap ambigu. Di sebelahnya, Lin Ruohan diam-diam menarik lengan baju Su Chen. Saudara Chen, demi Yuan, lupakan masalah ini. Lin Ruohan memahami sifat Su Chen. Jika dia tidak memohon belas kasihan, maka Gao Zhenqing pasti akan dihukum berat. Meskipun dia pantas mendapatkannya, bagaimanapun juga dia adalah pacar sahabatnya. Jangan membuat keadaan menjadi terlalu tegang. Demi Ruohan, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Adapun bagaimana menghadapinya nanti, terserah kamu, kata Su Chen. Saya mengerti, Tuan Su. Sebagai tanggapan, Liu Chengyi berkata, Gao Zhenqing, berhentilah mengambil posisimu sebagai manajer umum dan serahkan laporan pengunduran dirimu besok. Ju, kamu benar-benar memecatku. Liu Chengyi tampak pucat. Jika Anda kehilangan pekerjaan, Anda dikutuk. Jian Yuan menghela nafas tak berdaya. Pacar Ruohan jelas bukan orang biasa. Dia telah memfitnah orang lain sebelumnya. Liu, Tuan Liu, jangan pecat saya. Jika Anda memecat saya, bagaimana saya akan hidup di masa depan? Aku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Ini. Ledakan. Wow. Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan semua jendela kaca di luar restoran pecah, terbang ke arah orang-orang di dalam. Melihat situasinya tidak baik, Su Chen melindungi Lin Ruohan di belakangnya. Jauhkan pecahan kaca itu. Setelah jeritan ketakutan mereda, 6 pria parubaya bergegas masuk dari luar. Su Chen, kamu sangat mudah aku temukan. Bab 406. Melihat ke-6 pria itu bergegas masuk. Semua orang di restoran kewalahan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu serangan teroris? Tapi tidak ada yang mau memakai kemeja dan sepatu datar saat terjadi serangan teroris. Dengan Lin Ruohan di belakangnya, Su Chen memandang sekeliling ke-6 orang dengan mata dingin. Ketika mereka menerobos masuk, Su Chen dan Liu Chengyi telah menemukannya. Orang-orang ini adalah master tingkat Wuzong. Siapa kamu dan dari mana asalmu? Su Chen berkata perlahan. Kamu membunuh orang-orang di organisasi kami, apakah kamu tidak tahu siapa kami? Kata pria parubaya berjubah abu-abu yang memimpin. Kamu berasal dari organisasi pedang. Organisasi pelari pedang. Wajah Liu Chengyi pucat, dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Meskipun saya belum pernah berhubungan dengan siapapun dari Silverwing, saya telah mendengar beberapa pembicaraan dari orang yang lebih tua di keluarga saya. Itu adalah kerajaan pembunuh paling kuat dan misterius di dunia seni bela diri Tiongkok. Silverwing menyuruhmu mati pada jam ketiga, siapa yang bisa menahanmu sampai jam kelima? Ini adalah gambaran paling realistis dari organisasi Blade Runner. Tapi saya tidak menyangka Tuan Su yang terkenal itu benar-benar akan menjadi musuh organisasi sayap perak. Kamu masih memiliki penglihatan yang baik. Selama bertahun-tahun, kamu masih menjadi orang pertama yang berani mengambil tindakan melawan sayap perak kami. Kami berenam akan mengirimmu ke neraka hari ini. Kalau begitu Bai Wenbao adalah pecundang di hadapanku, dan kamu, dengan kebajikan yang sama seperti dia, berani menyerangku. Su Chen berkata dengan tenang. Haha, Bai Wenbao adalah sekte seni bela diri yang baru dipromosikan di sayap perak kita. Menurutmu seberapa kuat dia? Dan kita berlima semua kuat di puncak seni bela diri. Kita bisa membunuh Bai Wenbao dengan satu tangan, jadi jangan memiliki rasa superioritas, karena kamu lebih buruk dari semut yang rendah hati di depan kami. Tunggu. Gao Zhenqing, yang lumpuh di tanah, berkata dengan keras. Beberapa ahli, izinkan saya menyatakan terlebih dahulu bahwa jika saya tidak mengenal mereka, mohon jangan masukkan saya di antara mereka. Lagi pula, Su Chen memang bukan orang baik. Dia hanya berpura-pura keren karena kemampuannya. Tidak bisa menghindarkannya. Gao Zhenqing, kamu bukan lagi manusia. Tuan Su baru saja menyelamatkan hidupmu, apakah kamu akan memperlakukannya seperti ini? Dada Jian Yuan berdebar karena amarah, dan puncak gunung yang menjulang tinggi sangat spektakuler. Persetan dengan ibumu, Jalang. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Dan semua ini berkat kamu. Kamu masih berani mengkritik aku. Oke, berhentilah berdebat. Karena kamu punya dendam, kami akan membantumu membunuh semua orang di sini, tapi kamu harus membayar kami tambahan 100 juta. Aturan organisasi Blade Runner sangat ketat. Mereka tidak akan berpikiran kotor hanya karena Lin Ruohan dan Jian Yuan adalah dua wanita cantik yang berdiri di hadapan mereka. Selama uangnya ada, bahkan jika Sisi Diao Chan datang, mereka tetap akan membunuhnya. 100 juta. Mendengar angka astronomi ini, Gao Zhenqing merasa otaknya kekurangan oksigen. Saya seorang manajer umum yang baru diangkat, dari mana saya mendapatkan begitu banyak uang? Tiba-tiba, mata Gao Zhenqing berbinar, seolah dia memikirkan sesuatu. Tuan, jika Anda dapat membunuh semua orang di seberang, maka saya akan memberi Anda komisi 100 juta koin Tiongkok.
Gao Zhenqing, jangan lupakan identitasmu. Kamu hanya pekerja paruh waktu. Aku benar-benar ingin tahu dari mana kamu bisa mendapatkan 100 juta. Selama kamu mati, aku akan terus bekerja besok, memalsukan dokumen presiden, dan mentransfer semua properti perusahaan. Saat itu, aku akan memiliki lebih dari 100 juta. Kamu ambisius, aku benar-benar salah menilai kamu sebelumnya. Aku memintamu menjadi manajer umum grup. Aku benar-benar buta. Haha, Liu Chengyi, kamu akan segera mati. Apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Jika kamu ingin menyalahkanku, aku menyalahkanmu karena buta. Kamu sebenarnya menyerah pada orang seperti itu. Apa yang dapat kamu lakukan meskipun kamu bernilai puluhan juta? Tertawa orang terakhir, itu tetap aku. Huff, kamu benar-benar ceroboh. Saya pikir kamu tidak mengetahui energi Tuan Su. Dengan orang-orang tua ini, mereka tidak dapat menyakiti Tuan Su sama sekali. Meskipun 6 orang di sisi berlawanan telah mencapai ranah seni bela diri, Tuan Su memiliki kemampuan untuk membunuh master setengah dewa dengan satu pukulan. Berurusan dengan 6 master seni bela diri ini hanyalah masalah melambaikan tangan. Cek, Liu Chengyi, jangan merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Kamu baru saja melihat bagaimana ke-6 master ini masuk. Apakah menurutmu mereka tidak bisa menghadapi Su Chen? Kamu terlalu naif. Gao Zhenqing hanyalah orang biasa, jadi dia tidak memahami rumitnya hubungan di dunia seni bela diri. Dari sudut pandangnya, 6 anggota organisasi Blade Runner sangat kuat sehingga mereka secara alami lebih kuat dari Su Chen. Namun terkadang, mata tidak selalu mengatakan yang sebenarnya, seperti sekarang. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang kata-kata denganmu, mari kita bicara faktanya. Oke, kuharap kamu bisa begitu tenang saat berlutut dan memohon ampun. Setelah selesai berbicara, Gao Zhenqing melihat ke-6 orang di organisasi Blade Runner dan berkata, beberapa ahli, selama orang-orang di seberang mati, maka dalam 5 hari, saya pasti akan menawarkan 100 juta koin Tiongkok sebagai hadiah. Tidak masalah, ini nyaman. Teman-teman, orang ini telah melanggar hukum besi organisasi kita. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Bagus. Liu Chengyi. Tuan Su, saya di sini. Lindungi mereka berdua. Jika mereka melakukan kesalahan sekecil apapun, aku akan bertanya padamu. Liu Chengyi adalah ahli seni bela diri, jadi dia cocok untuk melindungi Lin Ruohan dan Jian Yuan. Jangan khawatir, Tuan Su, saya akan melindungi mereka meskipun saya mempertaruhkan nyawa saya. Kedengarannya seperti itu. Kalian semua akan mati nanti. Begitu dia selesai berbicara, energi Gang Feng yang kuat menyebar ke seluruh lapangan. Gao Zhenqing bahkan tidak bisa membuka matanya dan dengan cepat menyingkir. Tapi melihat pemandangan seperti itu, dia terlihat sangat gembira. Bagi pria galak seperti itu, mencoba membunuh beberapa dari mereka sama seperti bermain untuk bersenang-senang. Pada saat itu, seluruh properti grup Liu akan menjadi miliknya. Meskipun itu adalah langkah yang berisiko. Tapi itu semua sepadan. Saat 6 master seni bela diri mengambil tindakan, Su Chen juga bergegas. Kecepatannya telah melampaui level yang dapat dibedakan dengan mata telanjang, dan bahkan 6 ahli level Wuzong pun tercengang. Kekuatan Su Chen melebihi ekspektasi mereka. Dia sangat cepat, ubah formasi, jangan beri dia kesempatan untuk mengalahkan semuanya. Maaf, sudah terlambat. Telepon lewat. Pukulan keras langsung mengenai tulang punggung pria itu. Suara patah tulang terdengar. Pemimpin orang kuat seni bela diri dipukuli hingga cacat. Berbaring di tanah tidak bisa bergerak. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat kita bertemu, kakak tertuaku dikalahkan. Bab 407. Ini baru permulaan. Tidak mungkin. Kamu baru berusia awal 20-an. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bahkan pemimpin kita tidak memiliki kekuatan yang menakutkan seperti kamu ketika dia masih muda. Sekelompok katak di dalam sumur layak dibandingkan denganku. Dalam kemarahan, tubuh Su Chen tiba-tiba bersinar dan muncul di samping seseorang lagi. Dan nasibnya bisa dibayangkan. Orang lain jatuh, dan mentalitas dari 4 seni bela diri yang tersisa benar-benar runtuh. Sejauh menyangkut situasi saat ini, tidak perlu terus berjuang. Biarpun 4 orang berkumpul, mereka tidak bisa menjadi lawannya. Ya, lari cepat, orang ini terlalu kuat, kita tidak bisa menghadapinya. Gao Zhenqing di darat benar-benar bodoh. Kalian semua kabur, apa yang harus aku lakukan? 4 sekte bela diri yang dikirim oleh Silverwing melarikan diri dengan panik, dan hati Gao Zhenqing jatuh ke dasar hatinya. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Yuan, tolong bantu aku memohon belas kasihan. Aku juga baru saja dirasuki hantu. Kamu tidak bisa mati begitu saja tanpa menyelamatkanku. Patah. Jian Yuan menamparkan wajah Gao Zhenqing dan mengutuk. Keluar dari sini, aku benar-benar buta hingga jatuh cinta padamu. Mulai sekarang, hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku. Selangkangan Gao Zhenqing basah, Su Chen jelas takut sampai ingin kencing. Lalu matanya menjadi putih dan dia pingsan. Aku serahkan orang ini padamu, tahukah kamu apa yang harus dilakukan? Su Chen berbisik.
Jangan khawatir, Tuan Su, saya tidak akan membiarkan dia melihat matahari lagi besok. Setelah berbicara, Liu Chengyi menunjukkan keraguan di wajahnya dan berkata, Tuan Su, dengan kekuatan Anda sepenuhnya mampu membunuh mereka sekarang. Mengapa Anda membiarkan mereka melarikan diri? Jika Anda tidak bisa mengikuti mereka, Anda akan meninggalkan masalah di masa depan. Aku tahu ini, tapi mereka hanya beberapa antek. Lebih baik mengambil pendekatan jangka panjang dan menangkap ikan besar. Aku sudah menguasai keberadaan mereka sekarang, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Karena ketika mereka pergi, Su Chen sudah menyuntikkan 4 tingkat energi ke mereka, jadi dia tidak terburu-buru. Tuan Su bijaksana. Tolong bantu saya mengirim mereka kembali dulu, dan kirim seseorang untuk menjaga mereka guna melindungi keselamatan mereka sebelum saya kembali. Saya mengerti, Tuan Su. Saudara Chen, hati-hati. Lin Ruohan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, itu hanya sekelompok badut. Begitu dia selesai berbicara, Su Chen pergi dan mengejar 4 Wuzong yang melarikan diri. Setelah melarikan diri karena malu, keempat orang itu buru-buru masuk ke dalam mobil. Di mata mereka, Su Chen sekuat monster. Itu bahkan melampaui apa yang dapat mereka pahami, dan mereka harus meminta bos untuk maju dan menundukkannya. Di gunung tandus di pinggiran Zonghai, mereka berempat memasuki daerah Sandong yang tersembunyi setelah melarikan diri. Menuruni tangga, ada lubang besar di bawahnya, agak mirip dengan istana bawah tanah kuno, dan juga terdapat banyak masyarakat modern, seperti pangkalan militer kecil. Di ujung istana bawah tanah, ada kursi besar berwarna mahoni. Dan yang duduk di kursi adalah seorang pria parubaya bertubuh sedang dan wajah muram. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, tetapi ketika dia duduk di sana, dia dipenuhi dengan aura ketenangan dan otoritas, membuat orang bahkan tidak berani mengangkat kepala ke hadapannya. Dan pria di depannya adalah pemimpin dan pendiri Blade Runner, Master Alam Setengah Dewa, Ye Tianlang. Pemimpin. Misi kami gagal. Anak laki-laki bernama Su Chen itu terlalu kuat. Dia jelas bukan orang biasa. Semua pemimpin kelompok pertama dan kedua tewas di tangannya. Jika kami tidak seberuntung itu, kami mungkin tidak akan seberuntung itu. Telah bisa melarikan diri. Kembali. Patah. Kursi mahoni yang mahal dihancurkan berkeping-keping oleh Ye Tianlang. Kamu sampah, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan anak muda ini, wajah Yingyi benar-benar dipermalukan olehmu. Suara, celepuk. 4 master seni bela diri yang berlari kembali semuanya berlutut. Pemimpin, bukan kita yang tidak berguna, tapi anak itu yang terlalu kuat, dan itu sangat kuat sehingga keterlaluan. Begitu kita bertemu, kedua pemimpin tim itu mati, dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Wajah Ye Tianlang muram dan tidak yakin, kemarilah, beri saya informasi tentang anak itu, dan saya akan menanganinya sendiri. Tidak perlu mencarinya, aku sendiri yang datang ke sini. Ah. Ceritan datang, dan Ye Tianlang mendongak dan menemukan bahwa lebih dari selusin anak buahnya telah terbang terbalik, dan kemudian dia melihat seorang pria tampan dengan sosok tinggi muncul tidak jauh dari sana. Apakah kamu Su Chen? Ini aku. Su Chen tersenyum, aku sudah mencarimu selama berhari-hari, tapi aku tidak menyangka itu disembunyikan secara diam-diam. Kamu, yang disebut sebagai organisasi pembunuh nomor 1 di dunia seni bela diri, benar-benar punya beberapa trik di lengan bajumu. Selama bertahun-tahun, saya telah bertemu banyak orang pemberani, tetapi tidak ada keraguan bahwa Anda adalah orang yang paling berani. Anda benar-benar menemukan markas sayap perak kami. Anda sangat baik, cukup untuk membuat saya terkesan, Sirius Ye. Tapi kamu tidak pantas mendapatkannya. Mendesis. Keempat sekte bela diri menghirup udara dingin. Pemimpinnya adalah orang kuat yang telah mencapai alam setengah dewa, dan dia berani berbicara kasar. Ini hanya meminta kematian. Dia hanya anak bodoh. Dia pikir dia tidak akan terkalahkan jika dia mengalahkan kita. Ketika dia melihat kekuatan pemimpinnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Inilah yang terjadi jika kamu membobol pangkalan sayap perak tanpa izin. Berdiri di tempatnya, Su Chen berkata perlahan. Beberapa hari yang lalu, Anda menerima kesepakatan bisnis, dan tujuannya adalah untuk membunuh saya. Jika Anda mengungkapkan majikan Anda sekarang, saya dapat menyelamatkan Anda dari kematian, dan inilah satu-satunya kesempatan Anda. Haha. Ye Tianlang tertawa keras dan berkata, ini benar-benar konyol. Apakah kamu tidak tahu aturan sayap perak kami? Sangat tidak mungkin bagi kami untuk mengkhianati informasi majikan kami. Bahkan Su Chen mengagumi disiplin organisasi Silver Wing. Ye Tianlang ini juga terlihat seperti orang yang melakukan hal-hal hebat. Selama bertahun-tahun, kamu telah menjadi lawan yang mengagumkan bagiku. Jika ini masalahnya, maka aku akan memberimu cara mati yang mulia. Kamu begitu tidak tahu malu dalam kata-katamu, apakah menurutmu aku, Ye Tianlang, adalah orang yang sia-sia? Dengan teriakan keras, Ye Tianlang memadatkan bola cahaya kecil di tangannya, tetapi saat dia melepasnya, bola itu tiba-tiba membesar, dan kekuatan penghancurnya juga meningkat secara eksponensial. Jika meledak, seluruh markas bawah tanah pasti akan lenyap. Gerakannya cukup bagus. Su Chen mundur selangkah, membuka jari-jarinya seperti cakar naga, dan menggenggam bola cahaya putih itu tanpa memihak. Hancurkan untukku. Mengaum.
Suara auman naga meledak di telinga semua orang, bahkan para master di tingkat seni bela diri tidak dapat menahannya. Satu demi satu, mereka muntah darah dan jatuh ke tanah, bahkan tidak mampu berdiri. Dan bola cahaya yang penuh kekuatan penghancur itu juga musnah dalam sekejap. Tidak ada lagi. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Bab 408. Sebelum Ye Tianlang terkejut, Su Chen sudah bergegas mendekatinya. Tendang perutnya. Telepon lewat. Ye Tianlang menabrak tembok di belakang, dan dampak besarnya membuat seluruh pangkalan bawah tanah bergetar. Diam. Di seluruh markas Silver Wing. Kesunyian. Pemimpin mereka. Seorang ahli super di alam setengah dewa sebenarnya diusir olehnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ye Tianlang meneteskan keringat dingin, dan dia menatap Su Chen dengan ngeri di wajahnya. Luka fisiknya bukan apa-apa, tapi dia bisa dengan jelas mendengar auman naga tadi. Itu adalah kekuatan yang melampaui manusia. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa pria di depannya memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia awal 20-an. Karena apa yang dia gunakan? Ini sama sekali bukan sebuah gerakan di dunia seni bela diri. Dialah yang terpilih. Berdebar. Sebagai master super di alam setengah dewa, Ye Tianlang tidak akan kehilangan kemampuan bertarungnya bahkan jika dia diserang sejauh ini. Tapi kali ini, Ye Tianlang langsung berlutut. Dia tahu bahwa menghadapi musuh seperti itu, saya tidak bisa melawannya sendiri. Hanya menyerah. Hanya dengan begitu kita bisa mendapat kesempatan. Bagaimana ini mungkin? Pemimpinnya benar-benar berlutut untuknya. Mata Wuzong yang lumpuh di tanah hampir jatuh. Pemandangan seperti itu membuat mereka tak tertandingi dalam data sejarah. Apa maksudmu? Kata Su Chen. Tuan Su, rangkaian hal ini adalah kesalahan organisasi sayap perak kami. Saya harap Anda dapat memaafkan kesalahan kami dan memberi kami kesempatan untuk mengubah cara kami. Mulai sekarang, kami bersedia mengikuti Anda dan berjuang kuartet. Apakah menurut Anda jika Anda menyinggung perasaan saya, Yang Mulia Su Chen, Anda bisa membiarkannya begitu saja? Ini. Ye Tianlang memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya, mengertakkan gigi dan berkata. Kekuatan yang kuat tidak bisa dilanggar. Ini adalah kebenaran abadi di dunia seni bela diri. Karena saya melakukan kesalahan dengan bermain dengan Ye Tianlang, saya akan membayarnya dengan nyawa saya hari ini. Tapi ini semua salah saya dan saya atribut. Tidak masalah, saya harap Tuan Su akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa mereka. Bang bang bang. Setelah membunyikan kepalanya 3 kali berturut-turut dan bangun, Ye Tianlang mengerahkan Zenki di tubuhnya dan menepuk topi Tianlingnya tanpa ragu-ragu. Pemimpin. Kamu memiliki karakter yang baik, dan kamu akan menjadi orang yang akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Aliran energi putih mengenai tangan Ye Tianlang dan menghentikan gerakannya pada saat yang bersamaan. Tuan Su, kamu. Persetan denganku mulai sekarang. Kebetulan aku masih membutuhkan tukang di sisiku. Ekspresi Ye Tianlang dalam keadaan kesurupan. Perasaan pergi dari neraka ke surga membuatnya agak tidak terduga. Bang bang bang. Setelah bersujud 3 kali lagi, Ye Tianlang berkata dengan keras. Mulai sekarang, organisasi Blade Runner adalah milik Tuan Su. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Berdebar, 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 berlututlah. Pada saat ini, semua anggota di markas bawah tanah berlutut ke arah Su Chen. Berteriak serempak. Mulai sekarang, organisasi Blade Runner akan menghormati Tuan Su dan tidak akan pernah berpikir 2 kali. Su Chen menyukai disiplin yang kuat dari organisasi sayap perak, jika tidak, Su Chen tidak akan bisa membuat pengecualian dan menjaga mereka di sisinya. Bolehkah saya mengetahui informasi majikan Anda? Su Chen berkata perlahan. Tentu saja, Anda sekarang adalah bos dari Silver Wings, dan semua izin dalam organisasi terbuka untuk Anda tanpa syarat. Saya ingin tahu siapa yang menyewa Bai Wenbao untuk membunuh saya hari itu. Tuan Su, mohon tunggu sebentar. Karena saya belum pernah ikut serta dalam usaha kecil-kecilan seperti ini, tetapi ada catatan di komputer, saya akan memeriksanya sekarang. Segera, orang di bawah membawa laptop hitam, dan Ye Tianlang mengoperasikannya dengan terampil. Tunggu. Tepat ketika Ye Tianlang sedang memeriksa informasinya, Su Chen tiba-tiba melihat nama yang dikenalnya. Qin Mengyao. Su Chen teringat bahwa wanita ini adalah selebriti wanita yang dia temui di bandara terakhir kali. Aku hanya tidak mengerti kenapa dia ada dalam daftar organisasi Blade. Tuan Su, apakah Anda ingin melihat pesan ini? Buka dan biarkan aku melihatnya. Tuan Su, ini bisnis kecil. Nama majikannya adalah Fang Jiuyuan. Dia menghabiskan 2 juta untuk menculik wanita bernama Qin Mengyao ini. Jadi, bagaimana misinya sekarang? Ye Tianlang melirik bila kemajuan di atas dan berkata. 2 menit yang lalu, orang-orang dari grup 8 berhasil menangkap wanita bernama Qin Mengyao dan mengirimnya ke majikannya. Beritahu orang-orangmu untuk segera menghentikan misi dan menunggu pemberitahuanku nanti. Saya tahu, Tuan Su. Oke, mari kita lanjutkan memeriksanya. Setelah menangani masalah Qin Mengyao, Ye Tianlang membuka beberapa halaman dan menemukan informasi yang ingin diketahui Su Chen. Tuan Su, tugas ini diambil alih oleh tim ke-8 kami. Nama majikannya adalah Fang Guohao.
Dia menghabiskan 5.000 untuk membeli kepala Anda dan Fang Xuexing. Fang Guohao. Su Chen tiba-tiba teringat, bukankah ini paman kedua Fang Guohao Fang Xuexing? Memikirkan hal ini, kebenaran akhirnya terungkap. Hanya saja Su Chen tidak datang. Mereka mungkin berada di balik ini. Cari tahu alamatnya, aku akan ke sana sekarang. Bagus. 1 jam kemudian, Su Chen muncul di pintu masuk Songhai Blue Sky Hotel bersama Ye Tianlang. Apakah alamatnya benar? Kata Su Chen. Jangan khawatir, Tuan Su, tidak akan ada yang salah. Pria bernama Fang Guohao ada di kamar 2804. Bagus. Di kamar No. 2804, Fang Guohao menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan berkata dengan gembira. Setelah berlarut-larut selama berhari-hari, si pembunuh di Silver Wing akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dengan lancar. Itu membuatku takut setengah mati. Tidak ada kabar selama beberapa hari. Saya pikir 50 juta yuan terbuang sia-sia. Itu semua tabungan kita. Jika rencananya gagal, semuanya akan berakhir. Li Qiaolan menepuknya. Jangan khawatir, organisasi sayap perak memiliki reputasi yang hebat di dunia seni bela diri. Selama uangnya ada, tidak ada yang tidak bisa dicapai. Setelah berbicara, Fang Guohao melihat sekeliling dan berkata, Jiu Yuan, setelah beberapa saat, orang-orang di Silver Wing akan mengirimkan kepala Su Chen dan Fang Xuexing. Saat itu, kita akan dapat mengambil alih keluarga Fang lagi. Lalu kita harus membiarkan dia bersamaku. Pergi dan biarkan dia melihat ayahnya dengan segala kemuliaannya. Saat dia keluar hari ini, dia mendengar bahwa dia telah jatuh cinta dengan seorang bintang wanita, jadi dia memanggil orang-orang dari organisasi Silver Wings untuk menghubungi orang itu. Pantas saja dia menanyakan informasi kontak Silver Wing kepadaku. Ternyata karena ini. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Biarkan dia bersenang-senang malam ini. Haha, aku senang hari ini, aku tidak terlalu peduli. Telepon lewat. Pintu kamar suite dibuka, dan suara samar Su Chen terdengar. Kamu bahagia terlalu dini. Bersambung.